Pemirsa, hasil survei dari berbagai lembaga menunjukkan elektabilitas pasangan calon tidak ada yang mencapai 50% lebih. Oleh karena itu hampir pasti Pilpres 2024 dua putaran. Bagaimana perubahan elektabilitas paslon dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya hingga hari pemungutan suara 14 Februari 2024? Kami akan membahasnya bersama dengan Direktur Riset Forum Rektor PTMA, Usman Abdali Watik. Selamat sore Pak Usman. Selamat sore, Mbak Eva. Ya, Pak Usman, faktor apa saja yang menyebabkan Pilpres 2024 hampir pasti dua putaran? Oke, sebelum ke situ ya, saya ingin juga mengantar dulu bahwa survei yang dilakukan oleh Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah ini, pendanaannya berasal dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah yang ada di Indonesia ya. Dari 171 PTMA atau Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah, itu 63 universitas sekolah tinggi terlibat dalam survei ini. Sehingga model pendanaan survei ini adalah crowdfunding, jadi biayai sendiri. Ini penting saya sampaikan untuk menjaga, dan memang niat awal Forum Rektor mengadakan survei adalah untuk mengatasi sinisme masyarakat terkait pendanaan survei dan faktor lainnya ya, sehingga Forum Rektor menghadirkan survei yang mudah-mudahan menjadi survei yang kredibel di mata masyarakat, karena dari segi pendanaan juga kita danai dari PTMA untuk PTMA, itu pertama. Kemudian terkait elektabilitas ya, terkait elektabilitas, bahwa survei ini juga memotret elektabilitas paslon 1, 2, dan 3. Sebagaimana lembaga-lembaga survei yang lain, bahwa memang kalau survei itu dilakukan atau kalau pemilu dilakukan pada saat survei dilaksanakan, kalau kami di 28 sampai dengan 3 Januari, maka terang benderang di situ tidak satupun paslon, entah paslon 1, 2, dan 3 yang bisa melampaui 42% atau bahkan 45% ya, tidak satupun. Itu juga terbaca di berbagai zona, baik Sumatera, Jawa, ataupun Jawa kita belah lagi menjadi Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Jawa Timur ya, juga tidak ada yang sampai ke 42 ataupun 43. Bahkan kalau dikatakan bahwa paslon 2 selama ini leading di tingkat nasional, di Jawa itu masih di angka 40 ataupun 39 ya, kurang sedikit 40 ya. Ini menunjukkan bahwa lagi-lagi kalau ada prediksi, yang namanya prediksi atau interpretasi bisa bermacam-macam ya, tergantung angle-nya dari mana kan gitu ya. Jadi kalau menafsirkan angka-angka survei itu kan tergantung angle mana yang diambil. Kalau ada yang mengatakan bahwa akan berlangsung satu putaran, itu angle yang diambil berdasarkan satu putaran. Tapi kalau angle yang kita ambil merata misalnya atau netral-netral saja, maka sampai hari ini kalau survei itu dibaca, maka kecil kemungkinan untuk berlangsung satu putaran ya, kecil kemungkinan, bahkan mustahil untuk berlangsung satu putaran. Kalau di luar sana yang mengatakan sangat yakin, itu sah-sah saja ya, yang namanya interpretasi boleh. Eva tadi bertanya apa faktor-faktornya ya. Saya pikir opini publik itu kan kompleks ya. Di situ ada unsur emosi, ada persepsi, ada konsumsi informasi, ada demografi, bahkan ada mood ya, ada suasana hati juga menentukan. Maka salah satu faktor yang paling penting kenapa tak satu pun atau bukan tak satu pun ya. Kenapa pergerakan, walaupun kami Forum Rektor belum melakukan survei panel ya atau mengukur tren, tapi sebatas mengukur bagaimana pola pilihan masyarakat di 48 hari ya. Kita mengadakan survei 47 hari menjelang hari H di 14 Februari nanti. Jadi salah satunya adalah bahwa ternyata pilihan-pilihan masyarakat itu otomatis memang ada perpindahan ya, baik itu dari paslon 1 yang juga masih dalam kategori ragu-ragu atau masih bisa berubah. Jadi tidak satu pun berada di tingkat keteguhan yang tinggi ataupun 80%. Masing-masing ada di angka 78 sampai 85%. Jadi itu salah satunya bahwa tingkat kalau dalam ekonomi itu volatile ya, volatilitasnya, tingkat keraguan masih ada. Itu salah satu yang mencoba untuk dipotret oleh survei Forum Rektor ini, Mbak Eva. Baik, soal faktor keteguhan pemilih ya, dan masih ada sekitar 10% responden yang belum jatuhkan pilihan. Betul, ya. Ada 9,7% jawab siap. Seberapa besar pengaruh undecided voters ini, Pak Usman? Ya betul.
Kita juga memotret itu. Kalau lembaga lain ada yang memotret sampai undecided voter itu 28% ataupun 25%. Kalau digabung antara swing voters kemudian dengan yang belum tahu, itu bisa sampai 27-28% juga. Tapi kalau Ya. ansih saja yang belum tahu kita potret, maka kita bisa melihat juga potretnya ya, kenapa dia belum tahu. Ya, kalau atau istilah kata profilnya ya, undecided voter itu yang belum tahu memutuskan untuk memilih paslon mana, itu rata-rata ada di bawah tingkat pendidikan yang SMA ke bawah ya, SD, SMP, SMA. Demikian pula dengan tingkat penghasilan ya, itu juga rata-rata ada di situ. Sehingga bisa diprediksi bahwa kalangan yang terdidik ya, atau perkotaan umumnya sudah menetapkan pilihannya. Jadi misalnya terkait dengan debat misalnya nanti, itu sesungguhnya menurut potret kami ya, kecil kemungkinan untuk bisa mengubah orang yang sudah teguh pilihannya untuk diubah dengan debat ya. Apalagi lagi-lagi konsumsi debat itu biasanya kan dinikmati oleh kalangan perkotaan dan kalangan terdidik. Walaupun ada juga kalangan pedesaan ataupun urban people, rural people yang juga mengakses soal debat tadi ya. Tapi lagi-lagi kalau kita ingin memotret lebih jauh, undecided voters kita masih sekitar 10-11% ya. Begitu Mbak Eva. Baik. Sebetulnya soal keteguhan pemilih tadi Anda juga soroti ya, menjadi salah satu faktor tidak ada paslon yang mencapai 50% lebih. Pengaruhnya apa? Betul. Keteguhan pemilih ini? Ya. Jadi kalau ditanya ya, misalnya apakah Bapak Ibu atau Bapak atau Ibu masih sudah yakin, kemudian sangat yakin, kemudian masih bisa berubah atau ragu-ragu. Memang porsinya ada disumbang atau dikontribusi oleh masing-masing paslon ya. Misalnya ada beberapa persen ataupun sampai 70% merasa yakin dengan paslon masing-masing ya, 1, 2 maupun 3. Tapi kalau ditanya masih bisa berubah, di masing-masing paslon juga ada ya. Jadi kalau ditanya apa faktornya, tentu banyak ya. Salah satunya misalnya kan ini masih 30 berapa? 30 ya, kurang 30 hari lagi ya. Kurang dari 30 hari. Dan itu sangat betul. Jadi kan ini 17 Januari ya. Sudah kurang dari 30 hari. Artinya masih saja bisa dikatakan bahwa undecided voters ini masih menimbang-nimbang ya. Kenapa masih dia ragu-ragu? Mungkin dari aspek konsumsi informasinya ataupun dari hal-hal lain ya. Baik, kita lihat elektabilitas Prabowo Gibran berdasarkan survei dari Forum Rektor 40,97% dan dari berbagai survei elektabilitas Prabowo Gibran cenderung stagnan. Apa faktornya, Pak Usman? Oke, baik. Jadi terlihat ya di potret surveinya Forum Rektor itu, misalnya saja saya coba ulik sedikit ya, mungkin bisa ditampilkan di layar kalau memang Mbak Eva punya ya. Misalnya di zona pulau ya, Pulau Sumatera itu. Paslon 1 itu 27,38%, paslon 2 itu 43,25%, paslon 3 6,75%. Dan yang menarik itu ketika ditanya dipecah di zona Jawa itu paslon 1 21, paslon 2 39, paslon 3 20%. Maksud saya ingin mengatakan bahwa tidak kuat-kuat amat ya, tidak kuat-kuat amat pemilih di paslon 2 itu. Kenapa? Karena tingkat kepuasan, kata beberapa analis misalnya kalau kita dengarkan, itu akan dipengaruhi oleh tingkat kepuasan katanya kepada pemerintahan sekarang atau Presiden Jokowi, katakanlah approval rating. Memang masih tinggi ya, 78%. Tetapi itu kan terbelah. Jadi ada paslon 1 yang juga merasa tidak puas. Paslon 2 juga begitu. Bukan berarti yang memilih paslon 2 akan merasa puas semua dengan kinerja Presiden Jokowi, juga ada terbelah menjadi tidak puas dan sangat tidak puas, ada juga seperti itu. Jadi faktornya kalau dikatakan apakah paslon 2 kenapa stagnan, ya boleh jadi tadi itu bahwa masyarakat punya emosi, punya persepsi, punya konsumsi informasi juga dan punya mood ya. Maka temuan kami juga ingin memotret itu bahwa kalaulah masing-masing paslon mampu di hari-hari terakhir ini menarik simpati dengan emotional touch ya, sentuhan-sentuhan emosional ya, bukan sentuhan-sentuhan katakanlah yang melulu programatik ya, yang itu untuk nanti pemerintahan yang akan dikelola. Tapi yang paling penting adalah bagaimana memenangkan dulu kan gitu ya. Apa gunanya program-program baik tapi kalau nggak menang gitu kan ya.
Jadi orientasi paslon saya pikir ke situ dulu ya. Tidak ke orientasi bagaimana mengelola pemerintahan nanti, tapi bagaimana memenangkan dulu kontestasi ini. Setelah itu baru dipikirkan program-program tersebut ya. Itu Baik, saya pikir Pak Usman. tawaran-tawaran kepada undecided voters. Sementara Ya, itu baik, Mbak. pasangan Anies Muhaimin berada di posisi kedua ya, 23,27%. Alasan apa saja Betul. yang menyebabkan pemilih memilih paslon nomor urut 1? Iya, paling besar itu karena paslon 2 dianggap, paslon 1 maksud saya, Amin Muhaimin dianggap paling cerdas ya. Kalau yang paslon 2 itu karena merakyat ya, dan demikian pula dengan paslon 3 karena merakyat. Kalau kita tanya alasan-alasan responden untuk kenapa memilih paslon 1, 2, dan 3. Selebihnya itu ada karena religius, ada karena nasionalis, ada karena sederhana dan seterusnya. Tapi yang paling tinggi kalau ditanya responden itu mayoritas menjawab karena paslon 1 itu cerdas, paslon 2 itu merakyat, paslon 3 itu juga merakyat ya. Itu kalau ditanya apa faktor-faktornya. Dan yang menarik juga adalah, atau yang penting maksud saya, gap antara paslon 1, paslon 2, dan paslon 3 itu sudah di luar ambang batas margin of error ya. Sehingga jaraknya lumayan jauh atau cukup jauh. Nah, kalaulah nanti ada putaran kedua ya, maka diprediksi survei ini di tanggal 28 sampai 3 Januari itu ya. Jadi yang berpotensi untuk masuk ke putaran kedua adalah paslon 2 dan paslon 1. Kalau paslon 1 lagi-lagi menjaga katakanlah suhu atau menjaga mesinnya tetap berjalan. Istilah saya double engine-nya ya, baik relawan maupun partai pendukungnya berjalan serempak ataupun berjalan terukur dan sistematis ya. Demikian, baik. Menarik soal alasan kecerdasan tadi ya, menjadi alasan pemilih untuk menjatuhkan pilihannya kepada paslon nomor urut 1 lebih banyak. Mengapa kecerdasan menjadi penting bagi pemilih untuk memilih paslon pada Pilpres 2024? Salah satu pertanyaan yang menggugah hanya itu ya, apa alasannya. Kita tidak sampai pada pertanyaan bahwa kenapa Bapak Ibu memilih yang cerdas ya. Tapi kalau misalnya kita tinjau sedikit ke belakang bahwa memang rata-rata pemilih Amin Muhaimin kan memang backgroundnya adalah kalangan terdidik ya. Misalnya saja partai pendukungnya bisa kita lihat ya, partai PKS dan PKB misalnya, atau sebelumnya ada Demokrat dan Nasdem ya, PKS, Nasdem, dan PKB. Dan rata-rata kan bisa ditilik bahwa memang pemilihnya adalah berasal dari kalangan terdidik ya. Paling tidak kalau di PKS kadernya kader-kader yang terdidik. Sehingga itu juga mungkin yang mempengaruhi kenapa pemilih Anies ini masuk kategori suka dengan orang yang cerdas ya. Beda dengan paslon 2 atau paslon 3 yang alasan cerdas itu hampir ada di nomor 2, nomor 3 ya. Nomor pertama alasan mengapa responden memilih itu karena merakyat dan karena sederhana ya. Mungkin itu juga yang menggambarkan partai-partai pendukungnya ya. Baik. Begitu, Mbak Eva. Baik, terima kasih untuk analisa Anda Pak Usman terkait dengan Pilpres hampir pasti 2 putaran ya. Terima kasih Usman Abdaliwatik, Direktur Riset Forum Rektor sudah bergabung bersama kami di Berita Pemilu.